Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Joseph Isto dengan NIM 3120 10119. Pada kali ini saya membawakan presentasi dengan tema bisnis digital yaitu e-bisnis. Dan presentasi yang saya bawakan merupakan tugas sebagai syarat penilaian pertemuan keempat. Dan saya berterima kasih kepada Bapak dosen, Dr. Handus Muhammad Dijadin, Dani Eskom Mkom yang membawakan materi atau membawakan mata kuliah pada bisnis elektronik. Berikut merupakan adalah biodata diri saya. Berikut adalah konten yang akan saya bawa pada presentasi kali ini. Bisnis digital. Bisnis digital dapat kita pisah secara dua harfiah, yaitu bisnis dan digital. Bisnis digital atau bisnis dapat kita artikan secara gambaran bisnis itu sendiri di mana kegiatan dilakukan oleh diri sendiri ataupun berkelompok untuk bertujuan menghasilkan keuntungan. Sedangkan digital merupakan penggunaan teknologi yang lebih modern yang dimana mampu menyimpan, menghasilkan, serta memproses data. Dan terdapat dua kondisi, yaitu positif dan negatif. Yang dimana kalau kita artikan secara binary itu adalah 1 dan 0. Ide bisnis digital. Menurut BitLabs, terdapat 12 ide bisnis diyakini sedang tren saat ini. Antara lainnya, yaitu bisnis dropship, influencer di media sosial, membuat blog, membuat atau membuka kursus online, membuka toko online atau marketplace, bisa dibilang juga e-commerce, penulisan konten, jasa desain, membuat aplikasi, menjadi YouTuber, bisnis, afiliasi, menjual produk digital, menawarkan jasa pembuatan website. E-bisnis. E-bisnis adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan juga semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Untuk model bisnis, dapat kita bagi menjadi 8 bagian diantaranya yaitu virtual storefront, marketplace concept tractor, information broker, transaction broker, electronic clearing houses, reverse auction, digital product delivery, content provider. Jenis dan faktor e-bisnis. Jenis e-bisnis dapat kita bagi menjadi 4, yaitu pertama ada B2B atau business to business. Adalah jenis bisnis yang digunakan antar perusahaan dengan perusahaan lainnya, yang kegiatan transaksinya dilakukan melalui internet. B2C atau business to consumer adalah jenis perdagangan yang dilakukan secara elektronik oleh suatu perusahaan yang kemudian menjual produknya secara langsung kepada pembeli. C2C atau konsumen to konsumen yang terlibat adalah pelanggan yang membeli barang pada perusahaan sebelumnya dan mereka akan menjual lagi ke pelanggan lainnya. C2B atau consumer to business. Bisnis yang dimana konsumen atau pelanggan akan memberitahukan apa yang mereka perlukan dan para pemasok akan siap sedia untuk menyediakan kebutuhan konsumen di saat diperlukan. Faktor-faktor yang menjadi pengaruh keberhasilan pada e-bisnis. Yang pertama ada e-bisnis dan strategi organisasi, pembeli dan inbound logistik, operasional internal sumber daya manusia dan infrastruktur, outbound logistik, penjualan dan pemasaran, pelayanan dan dukungan purna jual. Perbedaan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis mempunyai daya jangkau yang lebih luas daripada e-commerce, seperti modal, SDM atau sumber daya manusia, dan berbagai pemasaran produk, hingga jasa setiap risiko yang kemungkinan akan di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada berbagai proses penjualan dan pembelian produk, barang, atau jasa
dengan memanfaatkan jaringan internet pada wadah atau di situs web saja. E-commerce hanya melakukan kegiatannya yang terbatas pada media kegiatan jual beli online saja. Sedangkan e-bisnis lebih pada edukasi dan juga menjaga para konsumennya untuk lebih paham tentang manfaat pada suatu produk atau jasa yang diperoleh dari kegiatan transaksi online. Mungkin dari sini kesimpulan singkat yang dapat saya ambil yaitu bisnis di zaman sekarang sangatlah banyak dan bisa kita katakan untuk memulai bisnis saya lebih menyarankan untuk menjadi YouTuber sebagai awalan Anda sebagai pembutaran karakter. Dan selanjutnya teman-teman mungkin bisa lanjut ke hal lainnya bila teman-teman sekalian tertarik untuk berbisnis yang lain dengan menerapkan sistem-sistem di atas yang telah saya jelaskan sebelumnya. Maka dengan ini saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf apabila adanya kurang penjelasan serta penuturan kata kurang tepat. Mohon maaf bisa dimaafkan. Maka dengan ini saya akhiri dengan tutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.